video-video Habib Zain, Habib Kribo ini kan banyak sekali nih yang menghina Habib Rizik, menghina Habib Bahar. Lah bagaimana ini pendapat antum sebagai seorang habaib juga? Satu, saya katakan Zain itu bahlul. Itu satu. Jadi dia menganalisa sesuatu, melihat sesuatu, nggak tahu dari kacamata apa, dari faktor apa. Sama Kribo pun ya, sama Habib Kribo gak ada masalah, sama Ali Haidar pun gak ada masalah gitu ya. Jadi dia banyak mempelesetkan kata-kata anak itu, Beb, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita jumpa di channel di Halaqah TV, diskusi habaib ulama dan tokoh. Nah, pada kesempatan ini ada tamu baru kita. Beliau Habib Umar Asgaf. Ini dari Lampung. Ya, Habib Umar bin Abdullah Asgaf. Naam Habib. Ahlan sawak Habib. Sah. Nah, dan juga tamu kita Habib Mahdi bin Yahya yang tidak asing lagi. Bakar Habib. Masya Allah, Alhamdulillah, Habib Syekh, Alhamdulillah bakhair, berkah doanya Habib Syekh, kemudian berkah doanya daripada Habib Umar juga, Alhamdulillah. Gimana kabar antum semua, sehat Habib? Sehat, Alhamdulillah, sehat. Habib, kita langsung nih masuk pada inti pembahasannya, di mana ini sangat-sangat viral gitu, sangat-sangat viral, di mana Habib Umar, kita menuju ke Habib Umar dulu. Soalnya ini Habib Umar banyak sekali video-video Habib Umar nih berhamburan di WhatsApp khususnya. Masya Allah, Masya Allah. Berhamburan di WhatsApp khususnya terkait tentang Habib Kribo. Nah, kita tanyakan nih kepada Habib Umar. Sebenarnya Habib Umar, antum kenal nggak sih sama Habib Kribo ini? Nah, Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Habib, aneh sampai hari ini belum kenal sama Habib. Siapa itu? Namanya Zain. Ya, Zain Kribo. Ya. Sampai hari ini belum kenal. Dan pengen banget kenalan. Pengen tahu, pengen lihat, pengen ngerti ini orang sehat tapi kagak gitu. Jangan orang gila. Oke, berarti antum belum kenal, Bib? Belum. Oh. Belum. Yang aneh tahu ini kemarin dijelasin sama Ali Haidar bahwasanya ini Zain bin Muhammad bin Hussein Asgaf, itu dari Solo. Itu bahasanya biasanya o seperti itu. Habib, berarti ini antum sama Zain Kribo ini sebenarnya ada permasalahan apa, Habib? Kribo, bukan. Zain Kribo membuat masalah dengan umat Islam, membuat masalah dengan syariat Islam, membuat masalah dengan hadis Nabi, membuat masalah dengan Al-Qur'anul Karim. Bukan dengan anak. Dan kewajiban kita sebagai muslimin adalah menjadi pembela Allah, pembela Rasulullah, pembela syariah, pembela para habaib, dan pembela para ulama. Ini kewajiban kita sebagai muslimin. Sebenarnya kalau secara pribadi saya tidak punya masalah sama beliau. Beliau yang bermasalah dengan ajaran Islam itu sebenarnya. Berarti ini nggak ada permasalahan ya sebenarnya ya. Cuman kayaknya antum terlalu menggebu-gebu ketika ingin membuat statement kepada Habib Kribo ini. Iya, hakikatnya sebenarnya Ana pengen duduk bareng dengan beliau, dan kita bicarakan apa yang beliau sampaikan di media-media sosial terkait beliau menjelek-jelekan ulama kita, khususnya menjelekkan Arab, menjelekkan Yaman, dan yang lain-lainnya. Dan itu sangat-sangat membahayakan bagi konstruksi berpikirnya umat. Pada hari ini Habib perlu dipahami bahwa ghazwah yang terjadi hari ini, perang yang terjadi hari ini adalah ghazwatul fikr, perang pemikiran. Dan di dalam perang pemikiran ini kita nggak boleh kalah, Habib. Kita wajib menang. Kalau kita kalah, kita murtad. Kalau dalam perang konvensional, perang fisik, kita kalah atau menang, kita menang hakikatnya. Kita kalah, mati, meninggal, syahid, tidak. Tapi dalam perang pemikiran, kita tidak boleh kalah. Wajib menang. Kalau kita kalah, kita murtad.
Nah, yang dilakukan oleh si Kribo ini adalah meracuni pemikiran akidah umat Islam. Sehingga umat Islam digiring untuk membenci Arab, untuk membenci Yaman, dan kalau sudah membenci Arab, dikatakan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Ihya'ul Mayyit, dikatakan bahwa bughdul Arab ini nifaq. Bughdul Arab, membenci Arab ini munafik. Dan dan para a'immah yang lainnya juga menceritakan bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala mengutamakan bangsa Arab daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, ini anak yakin daripada si Kribo ini hasidin. Dia ini hatinya hasud. Mungkin dia sudah terlalu banyak makan dari Jepang, Belanda sama Cina kali ya. Jadi begitu. Gitu, kurang lebih begitu deh. Wallahu a'lam, ana sendiri kurang paham dengan si Kribo ini. Masya Allah. Jadi itu tanggapan Habib Umar. Sekiranya nanti nih Bib, ini Habib Kribo mungkin melihat gitu. Aneh panggil Habib Kribo gitu untuk menghadap antum bagaimana Bib? Untuk maksudnya diskusi sama antum bagaimana Bib? Ya, itu memang keinginan kita dari awal, Habib. Itu adalah keinginan kita dari awal untuk bisa diskusi bareng. Untuk berbicara tentang statement-statement beliau yang sangat menyakiti umat Islam dan bisa menjadikan kemurtadan. Bisa menjadikan kemurtadan. Ana ulang lagi nih, bisa menjadikan kemurtadan. Jangan sampai karena apa yang beliau katakan menjadikan orang menjadi murtad sebab apa-apa yang beliau sampaikan lewat statement-statementnya. Begitu Habib. Ana tunggu banget kapan nih si Kribo nih bisa ngobrol sama kita, bisa duduk bareng sama kita. Padahal Ana tantang juga beliau. Kalau beliau pengen tempat yang mewah, kita siapkan tempatnya. Kalau beliau pengen tempat yang sederhana, kita siapkan tempatnya. Atau kalau Ana disuruh ke sana, Ana bakal datang ke sana. Jangan lagi dia yang ke sini, Ana suruh ke sana kemana dia? Dikira gue takut. Ikan bawal bawa kedondong, Beb. Lo jual, kita borong. Asik. Oke, kita menuju ke Habib Mahdi. Habib Mahdi, Beb. Marhaba Habib saya, Masya Allah. Ini kayaknya kalau sudah membahas Habib Kribo ini kayaknya enggak lepas dari Ali Haidar ini. Habib Ali Haidar dah. Nah. Kayaknya Ali Haidar ini kayak ada permasalahan dengan antum. Ada kagak ini Bib sebenarnya Bib? Nah, Habib saya sebetulnya anak pribadi juga dengan Habib Ali Haidar ya namanya Bib ya. Ana sih nggak kenal sama itu orang Bib. Cuman karena orang tersebut mereaksi video Ana yang sempat Ana bela imam besar, katanya Ana dibilang bahwa terlalu berlebihan katanya. Oh, Mahdi ini siapa katanya, terlalu berlebihan mencintai Habib Rizik katanya. Sampai katanya dia katakan debu yang menempel di sendal Habib Rizik itu lebih mulia daripada kita semua, daripada umat Islam katanya gitu. Diplesetin tuh kata Ana. Jadi sebetulnya kayak anak pribadi sih nggak ada masalah Habib sama dia. Cuman ya seperti anak sama Kribo pun ya, sama Habib Kribo nggak ada masalah, sama Ali Haidar pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi dia banyak mempelesetkan kata-kata anak itu Bib, yang podcast kita awal Bib, beberapa minggu yang lalu Bib ya. Jadi ala kulihal gitu ya. Jadi anak lucu Bib. Jadi anak lucu sempat dengar daripada komentar-komentarnya juga. Ya gini aja deh pokoknya intinya untuk siapa? Untuk Habib Ali Haidar. Yuk kita ketemu deh, kita ngopi. Mau di mana? Yuk, insya Allah kita ketemu bareng. Kita ketemu. Ahsan ke Sukabumi gitu kan? Ahlan wa sahlan. Ya 24 jam. Bib, kita seneng Bib kalau ketemu langsung Bib, dialog langsung sambil ngopi ya kan. Ya jangan sampai nyesatkan umat Islam lah ya. Jangan nyesatkan umat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang hanya logika saja. Ya bahkan ya seperti Anda bilang dari awal juga, ayolah cerdas dong. Kita punya akal. Kita punya akal sempurna, apalagi diri antum katanya Habib ya kan, diakui nasabnya jelas gitu. Ya jangan nanya-nanya nasab Habib Rizik. Ente orang kalau mau nanya nasab Habib Rizik datang ke Ana aja ke sini, datang ke rumah aja. Ya insya Allah Ana jelaskan sedetail mungkin. Jadi percuma ketika Ana buka di publik, ya ini anak Habib Rizik begini kata kita. Mayan Pak udah, nggak usah repot-repot bahas-bahas di YouTube Anda. Kita ngopi ngobrol yuk, datang sini ke rumah 24 jam Ana buka buat antum. Ya ahlan wa sahlan. Gitu aja kali Beb ya. Ana gak ada masalah sama itu Haidar ataupun Habib Kribo, sama seperti yang dikatakan oleh Habib Umar. Ana gak ada masalah apapun sama beliau semua. Alangkah indahnya ketika para habaib ini bersatu, satu pemikiran, satu perjuangan, dan juga satu wadah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga hal tersebut bisa membanggakan Sayyidina Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Begitu Habib. Bib, kalau
Habib Ali Haidar ini kita panggil ke acara podcast ini, sekiranya antum mau nggak ngobrol dengan dia? Siap, ayo Beb, kita dialog. Siap, siap. Kita dialog, kita ngopi, kita ngobrol, kita rangkul Habib Ali Haidar itu, Beb. Kita rangkul, kita ngobrol gitu kan, sambil santuy gitu, Beb. Kita ngobrol, siap. Ana setuju banget, karena apa? Karena percuma gitu kan, kita seolah-olah kayak saling serang di sosial media. Itu nggak pantas sebetulnya hal tersebut dilakukan. Jadi kalau anak minta nih kepada Habib Ali Haidar, kalau bisa jangan cuma nyinggung gitu doang, Beb. Jangan cuma nyinggung Yahya begini, nggak bisa ngebuktiin apa namanya keaslian nasabnya Habib Rizik. Hello, lu siapa? Gitu loh. Lu siapa? Lu siapa? Lo gitu aja deh. Lu siapa? Habib Rizik itu kalangannya ulama, bukan hanya duriah Nabi. Lu siapa? Gitu loh. Dalam arti hanya mengandalkan logika saja, udahlah. Gak usah nyindir-nyindir di sosial media sehingga menjadi booming itu video-video, menjadi viral itu video-video, nggak usah. Udah kita duduk bareng, kita ngopi bareng. Anda setuju sama pendapat Habib Umar? Anda sami'na tuh sama Habibana Umar. Ya, gom. Kita podcast bareng boleh dah tuh. Iya. Kemarin kan netizennya Ali Haidar ini kan semua rata-rata menyerang antum semua gitu, Beb. Antum bagaimana nih, Beb, tanggapannya antum kepada netizennya mereka? Nah, Habib, kalau anak pribadi, Beb, anak pribadi, netizen mau mandang anak buruk silahkan. Anak senang, Beb. Anak senang banget ditilai buruk. Kenapa? Karena kalau seumpamanya ketika kita dakwah itu hanya dipandang, maka bukan dakwah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya seperti yang Anda jelaskan bahwa ulama-ulama terdahulu, bahkan Nabi Muhammad, ketika dicaci, ketika pribadinya mereka senang, Beb. Mereka bahagia. Kenapa? Karena hal tersebut menunjukkan bahwa telah menerima daripada amal dakwah dan perjuangannya, begitu, Beb. Salah satu tanda Allah menerima itu yaitu Allah menerima dakwah seseorang itu yaitu ketika banyak orang yang menolak ataupun ada orang yang menolak, gitu, Habib. Jadi kalau anak pribadi sih ahlan wa sahlan, anak bahagia, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal jangan yang dihina itu pribadi orang-orang yang mulia. Anak ini kan, Masya Allah, Beb, anak bukan orang yang mulia, Beb. Anak ini masih pelajar, kemudian juga anak ini orang yang fakir masalah ilmu, Habib. Jadi untuk masalah ketika seseorang mau menghinakan anak atau mau menyudutkan anak, menyalahkan pendapat anak, itu hak mereka masing-masing, Habib, menurut pribadi anak. Ya, dan anak nggak marah sama pendapat-pendapat mereka. Karena yang salah itu bukan netizen, Habib. Netizen nggak salah apa-apa, karena netizen ini dikompor-komporin, Beb. Netizen ini digembos-gembosin, Beb. Netizen ini dibodoh-bodohin, Beb. Anda nggak nyalahkan mereka. Justru yang kita harus lawan, kemudian yang kita harus perangi itu adalah orang-orang yang pemahamannya sesat dan menyesatkan umat, gitu, Habib. Jadi anak pribadi gak ada urusan sama keribonya, gak ada urusan sama Ali Haidarnya, ataupun gak ada urusan juga sama siapa, sama netizen-netizen yang menghujat anak. Yang penting apa? Tujuan anak tetap satu, yaitu mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, sebagaimana pesan daripada imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik ibn Husain ibn Syihab. Begitu, Habib. Oke, Masya Allah. Jadi Ali Haidar ini kita tunggu waktunya. Tadi Habib Mahdi udah mempersilahkan bahwasanya kalau mau diskusi ngopi bareng dipersilahkan, nanti ditunjukkan tuh nasabnya Habib Rizik, dan juga insya Allah bisa ketemulah dengan keluarganya perantara dari beliau Habib Mahdi. Insya Allah anak usahain biar ketemu dah tuh sama keluarganya langsung, gitu, Habib. Nah, mungkin kita beralih ke Habib. Video-video Habib Zain, Habib Kribo ini kan banyak sekali nih yang menghina Habib Rizik, menghina Habib Bahar. Lah bagaimana ini pendapat antum sebagai seorang habaib juga? Satu, saya katakan Zain itu bahlul. Itu satu. Jadi dia menganalisa sesuatu, melihat sesuatu, nggak tahu dari kacamata apa, dari faktor apa. Seorang Habibana Rizik bin Husain bin Syihab adalah orang yang dipuji oleh para aulia. Bukan saja dipuji oleh orang-orang soleh atau oleh para santri, tapi para wali memuji beliau. Baik dari kalangan habaib atau dari kalangan yang bukan habaib. Begitu banyak kita dengar bagaimana pujian daripada Habib Salim Masyatiri, bagaimana pujian daripada Kiai Thaifur, bagaimana pujian daripada Allah yarham, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, yaitu Syekhuna Maimun Zubair, juga memuji beliau. Nah, kalau kita mau ngelihat seseorang, ya lihat pandangannya orang saleh, orang-orang baik. Nah, si Zain ini siapa? Dia ngaji di mana? Dia belajar apa?
dia memandang dari sudut yang mana sehingga dia bisa mencela, merendahkan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Dan apa yang sudah dia perbuat untuk Islam dan apa yang dia sudah perbuat untuk negara kita. Kalau Habib Rizik kita nggak usah ragukan lagi. Bagaimana pembelaan beliau kepada umat, bagaimana pembelaan beliau kepada Islam, bagaimana pembelaan beliau kepada muslimin, bagaimana pembelaan beliau kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jangan lupa bagaimana pembelaan beliau kepada NKRI, bagaimana pembelaan beliau kepada Pancasila, bagaimana pembelaan beliau kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya ini banyak ngaji kepada beliau. Termasuk salah satu yang paling saya kagumi daripada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab adalah bagaimana beliau menerangkan dengan detail, dengan sangat indah, sangat bagus tentang yaitu Pancasila, tentang yaitu Undang-Undang Dasar, tentang yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan yang lain-lainnya dalam wawasan kebangsaan yang beliau buat. Nah, season ini gaya dia ngomong begini, itu caci maki, anak tantang Zen. Zen, tunjukkan mana caci makinya Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya yakin antum gak bakalan temukan satupun daripada cacian yang keluar dari lisannya Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Cuman karena kuping antum nih salah, uratnya salah, makanya mendengar pujian jadi cacian. Ini kan karena salah urat kuping ini. Begitu. Ini yang terjadi kepada si Kribo ini. Maka saya ajak si Kribo, hey Kribo, ini lewat podcast ini, anak ajak, hey Kribo, ta'al, ijlis ma'ana, ayo ente duduk bareng sama kita. Udah, ane juga mau nanya sama ente, jangan ente gak pernah baca Quran nih. Sehingga ente gak ngerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ane lihat ente baca terjemah. Terus ente cuma ngerti terjemah, ente mencela Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, yang sudah membuat begitu banyak kitab, membuat begitu banyak buku, yang sudah dakwah di mana-mana dari zaman ke zaman. Beliau adalah ulama yang luar biasa. Nah, lu ya Allah, kadang-kadang anak ini kalau bahasa orang kita, Beb, kalau bahasa orang kita ngomong itu ukuluhum fi dengkulihim. Itu begitu. Jadi begitu, Habib. Masya Allah. Jadi baru kali ini Habib Mahdi Ane ini bisa podcast sama Habib Umar. Ini Habib Umar ikutnya pemain baru, Bib. Masya Allah. Pemain baru. Insya Allah nanti ke depan kita podcast dengan pengacara Habib Rizik, pengacara Habib Bahar. Kita undang Habib Umar bersama dengan para habaib yang lainnya. Nanti Habib Umar kita undang nih bareng sama pengacara. Biasanya, Bib, sampai 6 orang, 7 orang kita diskusi. Cuman kali ini spesial. Antum berdua, yang satu Ali Haidar, yang satu ini si Kribo. Tapi mantap, Beb, mantap. Gitu. Jadi kita langsung menuju ke Habib Mahdi lagi, Beb. Habib Mahdi, ini Habib. Ada kabar apa sih? Tahu-tahu Ali Haidar ini mencomot videonya antum, bereaksi videonya antum. Ini ada kabar apa sebenarnya? Anak kurang paham, Habib ya. Mungkin yang kita bahas itu kan awalnya kita bahas Kribo juga, Habib ya. Sebelum akhirnya Ali Haidar itu muncul kan, Habib ya. Jadi orang ketiga gitu. Yang mana kita tahu orang ketiga itu ya, gitu Habib ya. Gitu loh. Jadi ala kulihal nggak tahu Zen Kribonya ini memang dia ketakutan gitu kan atau bagaimana gitu kan, kita reaksi video-video dia. Nah akhirnya dia ngutus ajudannya gitu mungkin atau temennya yang bernama Ali Haidar itu ya. Ini ala kulihal pokoknya ya kembali lagi ke awal lah, ya lah kita duduk bareng lah ya. Ya kalau misalkan belum paham Al-Qur'an ya kan, jangan sok tahu tentang Al-Qur'an. Yuk sama-sama nih di depan kita ini ada guru kita adalah Habib Umar Al-Segaf ini. Kita belajar sama beliau. Yuk duduk Mahdi. Yuk, Beb, ini Ibo, ya. Ini Ali Haidar ini kayaknya orang yang intelektual, Beb. Pemikirannya kayaknya logikanya memang tinggi. Ini menurut Anda bagaimana, Beb? Logika ya, namanya logika itu nggak boleh mengalahkan daripada dalil lah, Beb. Nggak boleh. Sedangkan dari Al-Quran dan hadis itu harus diutamakan, Beb. Pemikiran logika itu, Beb, nomor 30 atau bahkan nomor ke-100 lah, Beb. Tetap yang paling utama adalah yang kita dahulukan ayat suci Al-Quran. Kemudian juga ada ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kalam-kalam ulama, itu yang harus didahulukan, Habib.
Baru kita satukan dengan logika. Jika misalkan logika tersebut tidak sesuai dengan kalam ulama, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan Al-Quran, nggak boleh Beb logika itu dipakai. Tinggalkan logika-logika yang menyesatkan banyak orang. Tinggalkan logika-logika yang menyusahkan, menyulitkan banyak orang untuk menuju kepada Allah dan menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Habib. Logika-logika yang seperti itu tidak masuk akal Habib. Karena logika yang masuk akal itu yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis, yang sesuai dengan fatwa-fatwa ulama, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, berarti intinya ini kalau Ali Haidar menanggapi videonya antum dan siap untuk bertemu dengan antum, insya Allah antum siap ya Bib menjadi jembatan agar Ali Haidar ini kenal dengan keluarganya. Insya Allah kita usahakan dia biar ketemu dengan keluarganya langsung. Dan sekarang gini aja deh Bib ya, meskipun tanpa perantara ana, Bib, Mega Mendung itu semua orang tahu, Bib. MS Mega Mendung itu semua orang tahu. Nah, kalau Ali Haidar punya nyali, pengen nanyain nasabnya Habib Rizik, datang ke pondok pesantren, datang ke MS, gak bakal diapa-apain, ahlan wa sahlan, disambut. Ya palingnya istilahnya Ali Haidar pulangnya dengan raut muka merah, Bib. Raut muka merah dengan penuh rasa malu, mungkin gitu, Habib. Gitu, Bib. Lucu Beb, anak kalau ngadepin orang-orang begini Beb lucu Beb gitu. Jadi ya santuy lah Beb ya. Kalau untuk bahas-bahas mereka ini kita santuy, yang punya kopi yang ngopi gitu Habib Umar ya. Yang punya susu kita nyusu Beb. Masya Allah Ajib. Siapa? Ini Habib Umar. Beb, gimana ya Beb? Ini antum kayaknya coba Beb keluarin Beb unek-unek yang lainnya Beb. Soalnya antum ini pemain baru yang tahu video di WhatsApp itu beredar banyak, bahkan Anda dapat beberapa kali video antum tentang si Kribo ini. Gitu. Sebenarnya Anda paham lah, Bib, antum bagaimana rasa hatinya ini jengkel, marah karena antum punya saudara, antum punya guru Habib Rizik sampai dihina-hina oleh Kribo ini. Menurut antum bagaimana, Bib? Coba keluarkan Bib unek-uneknya antum, Bib. Pertama, kita mesti merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imamuna Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang sering dibacakan di dalam kholnya, yaitu innal alawi idza masalaka masalakal alawi mahu alawi. Keturunan Nabi apabila torigohnya, jalannya tidak mengikuti kakeknya, maka dia bukan Habib. Oke, Beb, ini kita putus dulu bentar. Kita putus. Berarti ini intinya yang tadi antum jelaskan bahwasannya si Kribo ini bahlul. Betul. Oke, Anda cuma memperjelas bahwasanya si Kribo ini bahlul. Anda jelaskan soalnya Habib Mahdi dari tadi bertanya-tanya ini apakah benar si Kribo ini bahlul, gitu. Jadi udah jelas Habib Mahdi ya bahwasanya si Kribo ini bahlul. Oke, Habib Umar silahkan dilanjut. Bahwasanya Toriko gimana Habib? Seorang Bani Alawi apabila dia keluar daripada torigohnya, jalan kakek-kakeknya, maka dia bukan Alawi. Dia bukan keturunan Alawi, dia bukan Bani Alawi. Kita sama-sama tahu nih, sebenarnya apa yang beliau lakukan, latar belakangnya kita tahulah. Nggak usah dijelasin juga sudah paham betul. Latar belakang apa sih yang menjadi latar belakang daripada si Kribo ini kemudian mengeluarkan statement-statement yang luar biasa. Cuman yang perlu anak kasih tahu kepada si Kribo ini, kalau antum mau membicarakan tentang agama, paling tidak antum gunakan dalil-dalil agama. Jangan antum gunakan dalil-dalil pikiran, pemahaman antum. Kami diajarkan ngaji itu ketika mentafsiri satu ayat itu pendapat Ibnu Katsir, pendapat Imam As-Suyuti, pendapat Imam Al-Baghawi dan seterusnya. Memaknai hadis pun sedemikian. Apa makna hadis ini, apa makna hadis itu dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh si Kribo yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan penduduk surga bahasanya bahasa Arab itu murtad, itu ngaco. Ngawur, hadisnya jelas walughat ahlul jannah arabiyah. Ini jelas hadisnya. Nah, sementara apa yang beliau katakan, beliau teriak-teriak di media sosial terkait daripada kebencian kepada bangsa Arab dan kepada Habib Rizik. Beliau katakan Habib Rizik nggak Islami. Saya mau tanya, Islami itu yang bagaimana? Islam sendiri itu apa? Islam itu kan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nggak usah yang batin saja. Yang lahir zahirnya saja sudah kelihatan. Habibana Rizik dengan pakaian yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Sementara Kribo pakaiannya ngikutin siapa tuh, Michael Jackson apa siapa? Ini udah jelas, dari situ aja udah kelihatan. Dari situ aja udah kelihatan. Belum daripada apa yang diucapkan oleh Habibana Rizik bin Husain bin Syihab. Setiap apa yang dilakukan oleh Habibana Rizik bin Husain bin Syihab, Imamuna, selalu berdasarkan kepada hadis Nabi, selalu berdasarkan kepada Al-Quran, dan selalu berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama terdahulu. Jadi tugas kita ini sebenarnya copy paste. Copy apa yang dapat dari Nabi, kemudian paste. Copy apa yang dapat dari ulama, paste. Khalas. Jangan bikin ajaran baru. Sementara yang dilakukan oleh si Kribo ini seolah-olah mau membuat madhab Kribowiyin. Bukan Syafi'i. Dia mau bikin madhab Kribawiyah. Nah ini kan kacau. Kacau sekali. Pendapat saya, menurut pendapat saya, menurut pendapat saya. Nah ente siapa? Ilmu apa yang sudah ente pelajari? Ilmu hadis yang mana yang ente pelajari? Ilmu Quran yang mana yang ente pelajari? Gurumu sopo? Ini kan perlu jelas. Laulal asanid lagala man sa'a masya. Tanpa sanad ilmu itu nggak bakalan bisa menjelaskan sesuatu secara benar dan tertib. Maka saya ajak, hai Kribo, jangan bikin madhab baru. Ayo duduk bareng. Duduk bareng, kita ngobrol bareng. Mau di podcast lah, mau di alam maya, mau di dunia nyata. Silakan, ahlan wa sahlan. Ana siap 25 jam dalam satu hari. Ana bonusin 1 jam buat Kribo. Jangan lagi antum hina-hina daripada Habibana Rizik bin Husain bin Syihab. Nggak penting, nggak perlu. Apa yang antum dapatkan daripada menghina Habibana Rizik bin Husain bin Syihab? Ayo tunjukkan ketidak-islamian Habib Rizik, ketidak-islamian Habib Bahar. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan. Jangan asal ngebacot. Maaf nih, jadi agak kasar dikit nih. Jangan asal ngebacot ente, asal ngomong semua mau ente. Wallah kami sebagai santri-santri Habibana Rizik bin Husain bin Syihab sangat menyayangkan dan sakit hati dengan apa yang antum katakan. Buat kami membela Habib Rizik itu adalah suatu kewajiban. Beliau mazlum, beliau dizalimi. Dengan segalanya beliau dizalimi. Maka apapun yang terjadi, maka saya katakan, Heizen, kalau di dunia ini tidak ada orang yang menghina, yang membela Habib Rizik kecuali satu orang, fa'lam ana dzalikal wahid. Maka ketahuilah wahai Zen, sayalah orang satu itu. Kalau ada 1 juta, saya bagian dari 1 juta. Jadi kapan saja Zen Kribo, ini jadi seolah-olah ngomong sama Zen Kribo, Beb. Tapi nggak apa-apa deh. Lanjut, Beb, gimana? Tapi Zen Kribo, wahai Zen Kribo, semua yang engkau katakan, semua yang antum katakan daripada agama Islam, mohon diralat, diubah. Jangan begitu, ente ngerusak umat tuh. Dan semua hinaan yang antum hinakan kepada Habibana Rizik bin Husain bin Syihab dibuktikan. Jangan cuman bisa ngomong tanpa bukti, tanpa data. Saya akan buktikan bagaimana kecintaan Habib Rizik kepada negara, kecintaan Habib Rizik kepada agama, kecintaan Habib Rizik kepada muslimin. Saya akan tunjukkan semua bukti-buktinya. Kecintaan Habib Rizik kepada semuanya kita akan buktikan. Dan antum bawa bukti bahwa Habib Rizik tidak Islami dan tidak cinta NKRI. Buktikan. Jangan main tuduhan. Bahaya antum nuduh. Begitu Habib Syekh. Fadhol. Masya Allah. Habib Mahdi, ada yang ingin ditambahkan Habib Mahdi? Naam, Habib Syekh, Anda setuju dengan Habib Umar bahwa jangan sembarangan ya, jangan sembarangan ngomong tanpa fakta ya. Buktikan bahwa Habib Rizik itu tidak Islami. Dan kita semua para pecinta beliau akan membuktikan pengorbanannya beliau untuk agama, untuk Indonesia, untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini, Habib. Jadi ayo buktikan, jangan cuma keluar-keluar ngomong tanpa bukti, itu semuanya fitnah ya. Itu semua fitnah ya. Hati-hati. Kalau ente udah fitnah saudara ente bakal difitnah lebih kejam lagi daripada saudara ente. Maka dari itu yuk sama-sama kita selesaiin dengan pemikiran yang lebih cerdas, pemikiran yang betul-betul agamis nih ya, bukan agamis-agamisan, bukan, betul-betul agamis. Ya, jangan sembarangan menafsirkan Al-Qur'an apalagi hadis Nabi ya dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Hati-hati. Oke, ya akhir marhaba, mungkin itu aja Beb ya. Oke, pokoknya kita tunggu Bang untuk Zen Kribo, untuk Ali Haidar, ya siapapun itu, dan komplotannya yuk kita duduk bareng, kita ngopi dengan kepala dingin. Anda buktikan apa yang Anda mampu buktikan yang sesuai fakta ya. Ketika Anda bicara, kemudian kami pun akan kumpulkan data sebanyak mungkin
tentang pengorbanannya Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Begitu Habib. Nah, mungkin ini saja ya. Mudah-mudahan nih video ini bisa dilihat oleh Zen Kribo, oleh Ali Haidar, dan sehingga apa yang antum keluarkan statement-statement awalnya kita tidak tahu ini, kita tidak tahu Zen Kribo ini siapa, Ali Haidar ini siapa, tahu-tahu muncul gitu, tahu-tahu muncul menghina kita punya guru, bahkan mereaksi daripada video-video kita, sehingga kita pun punya hak gitu untuk membalasnya dengan data-data yang valid ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa sampai ke telinga, ke mata, ke jantung, ke hati, dan ke pikiran si Kribo dan Ali Haidar. Terima kasih Habib Umar udah menyenggangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Habib Mahdi yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat untuk umat. Mungkin ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.